ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الصلاة والسلام محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Shadaqallahul Azim. Ketua dan pengurus Majelis Taklim Alia yang kami hormati, demikian juga para ibu keluarga besar Majelis Taklim Alia. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas berbagai nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Salah satunya Allah masih berkenan memberikan kesempatan hidup. Pagi ini saya sudah 2 tempat takziah. Kebetulan satu jalur takziahnya dengan tempat majelis taklim ini. Yang pertama orang tua siswa dari SD Muhammadiyah Nitian, tempat kami mengabdi di sana. Tidak ada berita sebelumnya kalau beliau itu sakit. Bahkan beliau kemarin masih main bulu tangkis. Justru ketika main bulu tangkis, di tengah-tengah bermain ternyata almarhum jatuh dan seketika dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Karena berdekatan Istana Negara dengan PKU Muhammadiyah, beliau pegawai Istana Negara begitu, dan pada akhirnya meninggal dengan usia 49 tahun. Kalau ibu usia berapa, Bu? 67. Yang 49 saja sudah diambil. Yang 67 malah belum diambil. Karena apa? Belum jadwal. Kemudian saya melanjutkan takziah tidak jauh dari sini, yakni di daerah Pengok, sebelah utara rel kereta api. Ini usianya sudah 83 tahun. Kalau ini tidak kaget karena apa? Sudah cukup lama beliau ternyata gerak, sudah biasa kontrol rutin di PKU Muhammadiyah. Ini artinya apa? Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'at wa la yastaqdimun. Dan tiap-tiap umat itu sudah punya batas atau jadwal masing-masing. Ketika sudah jadwalnya, maka tidak ada yang bisa menggeser yang namanya kematian. Seandainya boleh ditawar, wong tadi yang main bulu tangkis sakit pun juga tidak. Terbukti beliau main bulu tangkis, mbok besok saja ketika sakit. Tapi memang jadwal beliau harus kemarin. Demikian juga sakit tidak memberikan gambaran
Kalau ternyata usianya lebih pendek. Banyak orang yang sakit ternyata dia awet sakitnya. Bahkan sempat ramai di kampung saya, daerah istimewa Mboto Kerseng. Orang yang sudah tidak bisa apa-apa, artinya jalan harus dipapak, makan harus disuapi, mandi harus dimandikan, ganti baju harus digantikan. Artinya ada petugas khusus. Saat itu ramai dibicarakan. Karena apa? Pagi-pagi ada pengumuman, Assalamualaikum innalillah. Satu kampung tertuju, paling-paling yang meninggal orangnya yaitu. Karena apa? Sudah nggak bisa apa-apa. Tapi siapa yang meninggal? Ternyata yang meninggal justru yang melayani orang itu, bukan yang dilayani. Muncul komentar, jangan-jangan malaikat salah sasaran. Karena bersebelahan. Tidak ada yang salah sasaran, karena memang jadwal beliau jatuhnya pada saat itu. Jadi para ibu yang kami hormati, kita tidak pernah tahu sampai kapan batas yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita meremehkan kesempatan, sementara jadwal kita pun nggak pernah tahu, bisa-bisa saatnya kita dipanggil Allah, saat itu pula ternyata bekal kita belum cukup. Karena orang meninggalkan bisa digambarkan seperti orang bepergian. Bu Sinten asma ibu? Devi. Ibu Devi Permatasari. Ini misal Bu Devi mau pergi ke Surabaya, mempunyai uang saku atau bekal 20 juta. Maka mau berangkat kapanpun, pakai kendaraan apapun, sampai di sana mau nginap di penginapan manapun, mau makan di restoran manapun, tidak ada masalah. Kenapa? Bekalnya cukup. Tapi saumpama Saijan mau ke Surabaya, ndek duit 250.000, mikir harus naik apa? Paling naiknya Sugeng Waras. Bis yang biasanya cepat nyungsepnya, cepat nabraknya. Sampai di Surabaya saya pun bingung harus nginap di mana dengan uang atau bekal seperti itu. Tapi Bu Devi 20 juta langsung di sana cari hotel bintang 5. Tapi karena mungkin agak lama Bu Devi enggak. Ini hanya gambaran orang-orang yang ternyata bekalnya siap dan belum siap. Padahal apa? Dalam surah Al-Kahfi dikatakan syarat mutlak ketika kita ingin bertemu dengan Allah, syaratnya 2. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, artinya ingin masuk surganya Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka perbanyak amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal baik itu berarti apa? Kita carinya di dunia. Ketika kita sudah meninggal, sudah tidak ada kesempatan lagi kita untuk memperbanyak amal baik. Iza matabnu adama inqata'a amalu. Ketika anak cucu Adam mati atau meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk berbuat baik. Illa min salasin, kecuali 3. 3 ini pun yang dikerjakan ketika masih hidup. Maka dikatakan ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Ketika kita ingin panen di akhirat, tempat untuk menanamnya, tempat untuk mengamalkannya di dunia, bukan menunggu kita kemudian di akhirat. Padahal di dunia tidak lama. Urip ning dunia gue mung ibarat mampir. Mampir. Mari silakan mampir. Dan dunia itu hanya mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Au mata'ul ghurur, kenikmatan yang sementara.
andaikan dari telunjuk Pak Saidan saya masukkan ke dalam samudra yang luasnya luar biasa, maka air yang menempel di telunjuk saya ini, itulah kenikmatan dunia. Sangat sedikit. In English, a sedikit. Ya paling ya rong itik, telung itik, gedene itik. Yang menempel ini diperebutkan orang sedunia loh. Sementara samudra yang begitu luas dan dalam. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, jadi kalau kita terjebak hanya berorientasi pada kepentingan dunia yang hanya sementara, kita melupakan kemudian tujuan yang jangka panjang, maka yang kita nikmati juga hanya kenikmatan yang sementara. Yang kedua, alhamdulillah Allah berikan sehat. Oh ngaji kok kaget. Ya baru kali ini ada ngambil video kok dicagak-cagak. Yang kedua apa? Nikmat sehat. Saya sering sampaikan bahwa manusia itu menyadari akan pentingnya sehat itu bukan ketika sehat. Bukan. Tapi apa? Satu, ketika sedang sakit. Waduh bener ya, kok rodo cenut-cenut dengkulku yo, asam auratnya kambuh. Oh bener, ternyata emping rong toples entong kabeh. Ya kan? Sadarnya ya setelah cenut-cenut tadi. Saya juga sama. Kadang-kadang badan kok sakit. Saya mikir terlalu banyak mengkonsumsi pete barangkali. Karena saya senang pete. Itu kan? Ini baru sadar. Dan yang kedua, ketika kita sedang dekat dengan orang yang sedang sakit, maka begitu pentingnya kita itu menjenguk orang yang sedang sakit. Kenapa? Biar banyak bersyukurnya. Nyun pangapunten jenengan tindak besuk mirsani wonten ingkang diabetes saumpami panjenengan sehat mosok kita enggak bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang akan kau dustakan? Yang ketiga, Allah berikan kesempatan untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi di tempat yang butuh perjuangan, karena di lantai 3. Ya. Dan pahala itu tergantung tingkat perjuangannya. Ini jangan kita kemudian ketika beribadah berpikir kemudahan, tapi kesulitan itu yang kita dapatkan, dan disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Rasul sudah bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki menjadi manusia yang hebat, yang baik, maka dia akan dibenturkan dengan ujian dan ujian. Waduh, aku neng kono yo mikir sih, mangkat ora, lantai 3 dengkule. Ya ini kan bagian, termasuk jadi ibadah apapun. Jenengan berangkat haji, kok proses panjang antriannya, bahkan banyak dibenturkan dengan masalah di sana, kenikmatannya akan didapatkan orang yang banyak masalah. Kayak jenengan ngerjake matematika Bu, lama nggak ketemu tapi baru ketemu, yes. Daripada sekali ngitung ketemu, ya toh beda. Masa sering-sering jangan kemudian saling membanding-bandingkan haji tahun 2022 dengan haji 2023. Kenapa? Sudah berbeda. Jumlah jamaahnya sudah berbeda banyaknya. Bahkan tahun 2024 ini akan lebih banyak lagi jumlah jamaah. Ya semoga hadirnya para ibu dan suan saya senantiasa dicatat oleh Allah menjadi bagian amal kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga besar beliau, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semuanya. Amin. Para ibu yang kami hormati, Ramadan tidak lama lagi akan kita masuk. Seandainya Ramadan kita tempatkan sebagai tamu, maka tentu kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita bisa memuliakan tamu itu. Fal yukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Yang pangapunten, ketika ibu-ibu ada berita akan mendapatkan tamu, kira-kira ada persiapan tidak? Persiapan, sing ra tau ngepel dadi ngepel. Ya toh? Depan rumah sapur sik. Terus pagar bersih. Karena mau ada tamu. Ingin memuliakan. Ramadan datang pun akan kita muliakan. Kan begitu? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah itu deh. Dan kalau kita di kampung-kampung ada nyanyiannya orang-orang dulu kan. Ada yo teko, tamunya mau datang. Gelarno kloso. Artinya apa? Kita siapkan. Jadi mosok kita mau datang tamu kok ternyata biasa-biasa saja. Kita mesti harus menyambut luar biasa. Masa tamu Ramadan kalah dengan tamu tanggal 17 Agustus. Yang mereka depan rumah dipasang gapuro, gendero, spanduk, umbul-umbul dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara menyambutnya, kan begitu yang penting. Agar Ramadan ini betul-betul bisa mengantarkan kita di akhirnya menjadi hamba Allah yang memang luar biasa. Kalau kita tidak bisa nyambut, salah sambut, akhirnya Ramadan hanya berlalu begitu saja dan menjadi rutinitas tahunan. So Ramadan meneh toh. Gitu kan. Kan. Ya hanya gitu kan. Tidak ada sesuatu yang kemudian berbeda daripada sebelumnya, kan seperti itu. Apa langkah pertama? Saya mengajak untuk mengevaluasi Ramadan tahun yang lalu. Ini dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, lihatlah apa yang telah kamu lakukan. Jadi kita melihat Ramadan tahun yang kemarin, kekurangan kita itu apa? Kesempatan-kesempatan baik yang kemudian diberikan Allah, mana yang belum kita ambil gitu. Kenapa? Bulan Ramadan besok akan lebih baik daripada bulan Ramadan sebelum. Kalau hanya Ramadan baju baru, kita ke Alfa bisa. Tadi saya cerita sama mbak-mbak di bawah. Sebenarnya mbak-mbak itu junior saya. Loh, kok bisa? Kemarin saya pernah kerja di Alfat. Tahun berapa? Tahun 96. Waktu itu belum ada Alfat yang di sini. Saya kerjanya di Alfat yang Malioboro. Tapi itu pun saya ditempatkan bukan di tokonya, tapi di gudangnya. Saya kerjanya angkat-angkat barang. Makanya kalau ibu melihat saya kok tidak pernah tinggi sampai sekarang, karena efek angkat-angkat barang terus. Lah ketika kita tidak mau mengevaluasi, maka kita tidak pernah ada perbaikan. Bahasanya kita harus bercermin, melihat kekurangan kita.
sesuatu yang sudah kita lakukan, misalnya sebenarnya sudah one day 4 juz, one day of 3 juz, silakan, bagus. Bahkan dengan tuh one day 5 juz. Ada jus wortel ya kan, jus semangka. Ya kan? Dan sesuatu yang baik kan harus dilanjutkan kan seperti ini. Ini yang pertama, harus apa? Harus mengevaluasi. Yang kedua apa? Yang kedua dijaga imannya. Jadi dijaga kecintaan kita kepada Allah. Karena kecintaan itu yang membuat kita itu bisa istiqomah dalam beribadah. Jadi seberat apapun ketika kita imannya kuat, maka tidak pernah mengeluh ketika kita sedang menjalankan ibadah. Oh alah, astagfirullah. Kayak puasa minggu pertama panas. Astagfirullah. Tidak ada keluhan begitu. Karena kita sudah mengatakan tadi, semakin sulit, semakin menantang, disitulah letak Allah akan melipat gandakan pahala. Jadi silahkan jenengan nikmat betul ketika puasa, tapi siangnya itu panas. Maka ketika berbuka bisa menikmati betul nikmatnya kita berbuka. Tapi puasa menguduan terus ngembas. Bar subuh bismika Allahumma. Oh bismika. Lalu bangun-bangun Allahu Akbar. Bangun-bangun zuhur bar zuhur bismika Allahumma. Oh bismika. Bar asar bismika, bar maghrib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hilang kesempatannya. Jadi apa? Ketika berat karena dasar cinta jadi terasa. Maka dikatakan Salim Iklim ya dalam nyanyiannya Tayamum judulnya. Oh, Tayamum. Suci dalam debu itu kan Tayamum. Karena cinta lautan berapi pasti akan ku renang. Jadi apa? Lautan berapi itu tantangan. Keadaan yang serba sulit, tapi harus dilalui kan seperti itu. Ini kan apa? Dasarnya adalah cinta. Dasarnya adalah senang. Cobalah dulu ibu-ibu ketika calon papa waktu itu ya, sebelum menikah gitu ya. Karena begitu cintanya sama ibu-ibu, walah mau hujan deras kalau apel tetap dilakoni kok. Ada jiwa berkorbannya namanya orang cinta. Saya masih ingat waktu itu ketika calon istri saya si Mama Suryanti. Sudah saya lamar 2 tahun tapi pergian. Jadi ketemu lagi tahun 97. Dan saya gak punya gerobak, gak punya mobil waktu itu. Satu suruh jemput di bandara Adi Sucipto pakai Adam Air waktu itu dari Batam. Mobil dulu ke siapa waktu? Assalamualaikum, apakah ini Mas Saijan? Oh iya, waktu masih Mas dan Dek. Ya Mas dan Dek. Oh iya siapa ini? Dek Sur Mas. Dek Sur. Ya insya Allah nanti malam si Dek Sur sampai ke Jogja Mas. Tolong dijemput ya. Saya nggak punya kendaraan yang memang layak untuk menjemput, tapi karena ada cinta, apa pengorbanan, nyewa mobil, dikira kerindingan apa biaya? Ya berani berkorban, mosok cintamu nggak berani berkorban, ayam belgedes, berani berkorban. Ini jadi keyakinan dulu harus dibangun. Yang ketiga apa? Ilmu. Jangan mengukur ibadah itu dari banyak atau sedikitnya. Ukurannya ada perintahnya atau tidak. Jadi bukan berarti jenengan beribadah rutin begitu mesti pahalanya banyak. Tapi adakah perintah untuk melakukan amal ibadah itu, yang penting itu. Contoh jenengan sekarang puasa, mantap tuh, bendino puasa terus sampai tanggal 1 Syawal puasa, ya toh? Hari tasyrik puasa. Loh, artinya puasa yang dikerjakan tanpa melihat ada perintahnya, bahkan tidak melihat rambu-rambu larangan, akan sia-sia saja. Makanya kata Rasul, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa huwa raddun.
barang siapa yang melakukan amal atau perbuatan tanpa didasarkan atas perintahku kata Rasul, maka akan sia-sia. Nah, jadi besok Ramadan juga jenengan lihat, ini diperintahkan tidak gitu. Jangan kemudian, kalau gitu semakin panjang puasa, semakin panjang pahalanya, keliru. Kenapa? Kita disuruh takjil, menyegerakan berbuka. Panjangnya waktu berarti bukan menambah pahala, malah menambah dosa. Ini artinya apa? Harus ada perintah. Jadi kalau udah Allahu Akbar, langsung minimal minum air putih karena tidak ada air yang lain. Jusnya dikeluarkan tuh. Dimajus. Yang makan kacang silahkan. Kalau takut berbunyi dimut juga enggak. Tahu-tahu nabi lah. Lah saya jadi ingat nanti kalau gigi saya kan ngomong sebelah sini. Itu gara-gara apa? Saya cerita. Jadi gara-gara saya disuruh memberikan motivasi guru-guru agama sekota Yogyakarta. Ada teman yang nyuguh permen Jawa. Tok mut kok nggak habis-habis, tok mama akhirnya. Ternyata tepat mamanya di gigi yang sudah rapuh peletuk lah. Kenapa? Ternyata harus patah satu di antara gigi yang ada. Kata istri, mbok ganti ya, ganti ya. Aku ya belum mau ini sih. Tunggu pengajian di majelis taklim. Lalu sekarang apa ilmunya terkait dengan Ramadan? Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu kapan datangnya tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi jangan sampai belum saatnya ternyata sudah puasa. Apalagi dengan bahasa saya mau nyicil terlebih dahulu, ngangsur. Biar yang lain nanti masih puasa, kita lebaran duluan. Ini misalnya. Ilmu yang pertama Pak, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihat hilal. Ini kalimat hadisnya begitu, sehingga muncullah penafsiran. Lihat langsung pakai mata telanjang, lihat pakai alat, lihat pakai ilmu. Kan seperti itu. Karena kita lihatnya pakai mata telanjang, mau nggak mau melihatnya di akhir bulan, kan begitu. Pakai alat di akhir bulan, tapi kalau ilmu kurang 3 tahun sekalipun sudah bisa dihitung kapan tanggal 1 Ramadan itu tiba. Dan sebenarnya lebih cenderung yang pakai ilmu, karena apa? Karena biar tidak kemerungsung. Dan coba saja kita pernah itu, Mbak Yu saya di Cilacap. Saya kan aslinya Korea Selatan. Kroya bagian kidul ya, bener makan Cilacap. Pada baik gue. Oh, biu. Ya biunya Kebumen, dia Kroya. Lah kakak saya bilang, ya dia wis tuku daging sapi, wis tok masak, jebule lebaran ditunda. Ya wis dintong dimplok kabeh. Artinya sudah habis masakannya karena tertunda lebarannya. Sebetulnya hasil kita melihat dengan alat atau mata telanjang itu tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Hanya saja mengapa terjadi perbedaan? Karena standar ketinggian hilal. Standarnya yang berbeda. Kalau kemudian hasilnya sama. Apa sekarang kalau Muhammadiyah itu lebih mengedepankan ilmu hisab tanpa mengesampingkan ruqyat. Ruqyat menguatkan hisab, makanya Muhammadiyah berani dari awal dan mencantumkan kapan tanggal 1 bulan Ramadan. Kan sudah tahu kita nih tanggal 11. Tapi kementeriannya belum, karena apa? Dia harus ruqyat betul. Sehingga apa? Dan ketinggian dari standarnya Kemenak itu harus di atas 3 derajat. Kalau belum masuk. Kalau Muhammadiyah yang penting sudah wujud, sudah masuk. Walau petingil bahasanya masih kecil kan petingil.
Itu sudah wujud lah. Apalagi kalau petungul tambah gede. Makanya kan sering tuh waktu itu, gene wis dhuwur toh rembulannya betul Muhammadiyah. Kalau begitu sering terjadi. Kedua-duanya sama-sama betul, tidak ada yang salah. Yang salah mereka yang berkomentar menyalahkan salah satu di antara yang ada. Karena keduanya pakai ilmu, bukan ngarang. Dan yang salah seperti kemarin, yang anggota BRIN yang kemudian dia mengancam kelompok tertentu dengan bahasa halal darahnya waktu itu diposting, di-share di media sosial, yang akhirnya dia harus mendapatkan resiko dikeluarkan dari tempat kerjanya dan juga harus ditahan. Jadi kalau sudah banyak ilmunya dan betul mengapa kita harus bertengkar, kita tinggal mengambil keyakinan saja. Gitu. Mau yang mana? Ini kemungkinan besok awal puasa berbeda, tapi lebarannya sama. Tok nyicil toh, ini tok kasih tok kasih bocoran. Besok lebarannya panas. Jadi sudah bisa nyicil, nanti turun beli baju baru. Belinya diangkat. Nah, ini yang tidak benar itu kemudian puasanya belakangan, kemudian ternyata kita sholat idnya minta ke yang awal, bukan sesuai dengan yang satunya. Ini sering terjadi. Jadi kita buat komitmen, salah satu nggak apa-apa kok. Gitu. Dan saya juga tidak mau kalau ternyata beda raya, saya senang ya bisa khotbah 2 kali. Itu namanya Saijan nggak komitmen kan begitu. Jadi kalau saya satu artinya kalau memang ternyata saya harus hari yang kedua hari yang kedua ya harus komitmen. Jangan sampai kemudian kita mencela-mencela. Ini yang pertama ilmunya dulu. Yang kedua apa? Kita harus tahu sebetulnya siapa orang yang kemudian diperbolehkan, diberikan rukhsah untuk meninggalkan puasa. Karena banyak orang saya melihat sehat-sehat saja, nggak puasa, ini ada apa? Dia biasa malah ashabul udud. Di saat yang lain itu adalah sedang imsak menahan diri. Kita lihat sekarang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 184. Gitu. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa mereka? Ternyata orang-orang yang sakit. Dan sakitnya secara medis juga nggak memungkinkan. Jadi nek jenengan emang panunan, jerawatan rada pegel, kok ra poso kebuangan. Secara medis, ya toh. Bahkan ketika kita masih mampu, ketika saya berpuasa loh. Karena apa? Karena sebetulnya rukhsah untuk meninggalkan puasa sebaiknya tidak diambil. Mengapa tidak diambil? Karena kita berat untuk menggantinya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah di hari yang lain. Saya sering sama ibu-ibu kalau puasa, besok menjelang pengajian menjelang puasa itu. Saya sih tanya, Bu, sak menika utang jenengan yang tertinggal tidak berpuasa tahun yang lalu masih berapa? Oh, alhamdulillah Ustaz, kami tinggal 7 hari Ustaz. Ya berarti belas suruh dibayar. Karena memang membayar itu lebih sulit, mengganti lebih sulit, maka jangan remehkan. Kok tinggal 7 hari? Padahal mainnya 6 hari, dia medot sehari. Sini. Ini loh, ya kan? Jadi mari dong, dari orang-orang yang sakit. Dan kalau orang sakit betul, diinfus artinya dia sudah kemasukan makanan. Ya tidak berhak untuk berpuasa, tidak wajib untuk berpuasa. Ya kalau jenengan misalnya kayak tadi lah, hanya gerinjingan itu, rodo mumet itu ya, bismillah tetap puasa, tidak masalah. Ketika ternyata tidak mau berpuasa, ya silahkan berbuka, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka gantilah dengan
puasa di hari yang lain. Sebetulnya ganti puasa itu lebih mudah ketika ada kebersamaan. Misalnya dengan satu komunitas, yuk besok puasanya bareng-bareng, yuk pas puasa nyerutang yang 6 hari itu bareng, saling menguatkan, lebih enak. Tapi ketika dewe-dewe angel bu, saya itu jumpa ngelepol kok. Jadi kalau awal-awal Syawal, Pak Saijan ke puasa nyawal masih sulit. Kenapa? Banyak pengajian terakhir yang itu menunya adalah lontong ayam kampung. Nah, kalau sampai nggak saya makan. Emang. Itu hanya gambaran betapa beratnya sebetulnya. Saya sama istri biasa, yo mama yang puasa nyerutang, ayah puasa nyawal bareng, kan nanti sahur bersama, kemudian bisa buka bersama, minimal dalam satu keluarga. Seandainya kok ternyata bisa dikondisikan, sangat bagus. Ini di daerah Gambiran itu ada 7 atau 6 masjid yang kompak mengadakan buka puasa bersama dengan keliling. Bukan hanya Syawal, ini saya sudah diminta buka puasa yang lebih. Ya, itu luar biasa, itu buka puasa bersama. Lah saya itu nggak bisa kedua-duanya tuh. Tanggal ini pas nggak bisa, tanggal ini nggak bisa. Biasanya besok paling pas Syawal saya jadwalkan ternyata sekali. Itu banyak 200 orang mas yang ikut berbuka puasa. Jadi karena bareng-bareng jadi ringan seperti itu. Yang kedua apa? Ala safarin, atau dalam perjalanan. Orang lungo-lungo kok madang ngentut turu, madang ngentut turu. Bepergian pun yang kemudian menguras tenaga. Nah sekarang kita mau kemana? Kendaraan sudah cukup tersedia, ya tak? By plane, pakai pesawat sekarang sini Mekah berapa? 10-11 jam. Wong kita cuma duduk manis kok sambil nyawang pramugari kok. Masa kita medhot ngisi-ngisi ya. Ya saya memang jarang membimbing umroh kalau pas Ramadan, saya lebih fokusnya ya di 2 bulan Ramadan ya. Tapi pas Ramadan pernah sekali ya, saya nikmati ya nggak ada masalah. Karena cuma tidur bangun nyawang ada pramugari datang. Pak Ustadz, saya bangun turun meneng. Dan ya memang begitu kan. Lalu siapa Pak? Siapa lagi? Wa'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan mereka orang yang sudah lemah. Jadi kalau orang sudah nggak bisa apa, jangan dipaksa. Ya sudah, apa? Fidyatun ta'amu miskin. Maka mereka hendaklah membayar fidyah. Nah, kan begitu. Islam itu agama yang sebetulnya sangat-sangat tidak berat gitu. Jadi kalau nggak kuat ya sudah, jangan simba sudah pikun, wah kudu puasa loh, ra puasa neraka loh, wah. Rasa jenis simba antara makan dan belum kadang lupa. Iya kan? Loh kadang-kadang kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, kalau kita nggak sabar itu cuma emosi. Kadang almarhum pernah datang ke Jogja. Ke Jogja sampai Cilacap laporan sama mbak saya. Aku nang Jogja ora takon modong gitu. Ya toh, tapi kita harus memahami namanya orang tua. Jadi masa nanti kalau sampai sini nokone padha ora modong mending enggak itu. Wes sedina ping 4 ping 5 ora modong. Artinya daya ingatnya sudah berkurang. Ya, artinya dia itu bisa ternyata makan di saat belum saatnya makan. Ini ada cerita di Jalan Imogiri Barat, seorang ustadz cukup bagus. Tapi karena sudah usia 85 tahun. Lah wong cetok-cetok puasa kok tuku seprit. Gelek seger. Seger. Pripun, Mbah? Seger iki. Mbah puasa betul. Aku lagi puasa. Gledake langsung. Baru ingat itu namanya orang sudah usia seperti itu. Ini perlu difahami lah. Itu jadi orang-orang yang berhak untuk tidak berpuasa bisa menggantikan, bisa juga kemudian membayar fidyah, tergantung. Lho pun nek sak menika nek tiyang ngandhut pripun? Ketika kemudian hamil dan secara medis memang disarankan tidak berpuasa, ya tidak berpuasa.
Bayar fidyah atau kemudian kita berpuasa bayar fidyah. Nyun mangapunda gitu. Jadi kan putra tiga nomor tadi. Kali. Jadi koyo bukan kan. Tiga. Nah, yang 3 saja contohnya. Contohnya yang 3 saja. Ini contoh misalnya. Jadi ketika itu beliau hamil. Karena faktor tertentu dokter mengatakan agar pertumbuhan janin bagus, kemudian mohon tidak berpuasa. Kan mana? 1 bulan gak puasa. Tahun depannya menyusui tidak puasa. Kan 2 bulan.